ada peristiwa begitu Nabi Muhammad mengutus sahabat-sahabatnya untuk pergi berperang. Pergi kemana? Pergi ke Bani Quraidah. Pernah dengar peristiwa ini, Pak? Itu kan Nabi Muhammad ngomong begini. Jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah, kan ya? Ya, Ustaz ya. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Kemudian umat terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memahami pesan Nabi tersebut itu tekstual, Pak. Karena dalam memahami Al-Quran juga kita nggak bisa harus tekstual. Ya, contoh nih Pak. Saya pengen contoh misalkan begini. Definisi kalau kita sudah wudhu Pak, kemudian bersentuhan, batal nggak? Batal nggak? Kalau haji? Madhabnya Syafi'i ini kan batal ya bersentuhan Pak. Tapi Hanafi nggak batal. Ya, kan ayatnya ada tuh. Kalau seandainya iltimas artinya bersentuhan, maka itu batal. Menurut bahasanya cuman bersentuhan saja. Tapi ternyata kenapa kemudian antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu berbeda pendapat soal bersentuhan itu? Itu karena penggunaan kata tersebut di negaranya berbeda. Bersentuhan iltimas dalam pandangan Imam Hanafi itu adalah bersenggama. Begitu. Jadi maksud ayat itu adalah bersentuhan batal itu apabila bersenggama. Bahasa Arab kan kalau Hanafi itu kan memang tinggalnya di mana? Di Irak ya. Kalau Imam Syafi'i lahir di mana? Palestina, sempat ke Yaman juga pernah diduduki Syiah di Yaman, sempat juga ke Yaman, kemudian juga belajar di Mekah, belajar di Madinah, kemudian dari Madinah pergi ke Basrah ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Hanafi, begitu. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak batal. Terakhir nanti kemudian Imam Syafi'i di Mesir. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu yang namanya bersentuhan ya ini. Gitu ya. Yang bersentuhan yang ini. Karenanya menurut mazhab Syafi'i bersentuhan ya batal. Tapi menurut mazhab Hanafi enggak. Kenapa? Karena di mazhab Hanafi orang kampung sana memberikan definisi yang namanya bersentuhan itu adalah jima, bersenggama. Karenanya kemudian itu yang kadang-kadang yang melatar belakangi perbedaan penyikapan sebuah hukum begitu. Karena Nabi Muhammad tidak artinya menjelaskan semuanya. Begitu ya, yang secara global-globalnya, atau kemudian kadang-kadang Nabi Muhammad ini kan ya Pak, orang yang sangat bijak sekali. Yang sangat bijak sekali, yang kasus tadi, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang satu memahaminya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Namun nyampe Bani Quraidah pas Isya, kelompok yang satu sholat asar tapi belum sampai Bani Quraidah. Berkhawatirnya waktunya sudah mau habis. Yang satu, kelompok satunya memahaminya apa? Sholat asar di Bani Quraidah sekalipun waktunya waktu Isya. Indah betul. Ketika dua masalah tersebut dihadapkan Nabi Pak, cuman tersenyum. Anta kada wa anta kada. Kamu benar, kamu benar.